Oke, kalau kita melihat begitu ya, ini kan, Israel kemudian punya sekutu dari, Amerika Serikat yang saat ini juga sudah melakukan serangan juga kepada Iran, bahkan ada 3 situs nuklir, Iran sudah dibombardir oleh, Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pergerakan sekutu dari Iran setelah serangan Amerika Serikat kepada Iran? Taruhlah kita lihat Rusia kemarin kita tahu Presiden Rusia, Putin sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian Korea Utara. Nah, bagaimana pergerakannya selanjutnya? Oke, memang satu yang dilihat itu bilateralnya ya antara Iran dengan Rusia, Iran dengan Cina, kemudian Iran bahkan dengan Saudi ya, Mhm. itu juga jadi dipantau karena kita tahu jalur-jalur yang mungkin atau opsi-opsi yang mungkin menjadi pilihan buat Iran itu adalah ke negara-negara tersebut. Mmm. Eh, itu penting karena ada BRICS misalnya. Kemudian orang mencoba mengaitkan apakah keberadaan itu akan ada hubungannya. Jalur yang kedua adalah lewat Security Council atau Dewan Keamanan PBB. Dan kita tahu kemarin ada pertemuan emergensi di hari Minggu di PBB untuk Rusia, Cina, dan Pakistan mengajukan resolusi di PBB untuk gencatan senjata permanen dan unconditional, jadi tanpa syarat gitu ya. Mmm. Eh, Mengecam keras mengutuk serangan terhadap nuklir facility gitu kan. Mhm. Jadi dia tidak menyebut negaranya mana, tidak menyebut Amerika Serikat, tapi harapannya dengan melakukan kutukan itu bisa jelas duduk masalahnya dan berhenti gitu. Jadi dua jalur ini kalau kita lihat menunjukkan bahwa sebenarnya ekspektasi orang itu kan akan otomatis ada reaksi keras balik gitu ya, Mhm. aliansi langsung gitu. Mhm. Berarti sebenarnya enggak. Yang terjadi itu adalah negara-negara yang menjadi opsi-opsinya Iran ini juga berusaha untuk bikin dua jalur. Jadi jalur depan sama jalur belakang lah ya. Jadi Oke. yang mereka menunjukkan sikap untuk tetap menjaga diri, komunikasi di belakang tetap jalan lancar, dan yang diupayakan berarti adalah jalur untuk tidak membalas dengan senjata Serangan. militer juga. Mhm. Jadi ya, karena dugaan saya ini adalah new normal ya. Jadi negara-negara yang lain ini tahu persis bahwa Amerika Serikat sebenarnya juga tidak punya kapabilitas yang cukup untuk perang yang berkepanjangan. Mhm. Maksudnya juga kapasitas itu bukan masalah senjatanya ya, karena dia juga punya kepentingan senjatanya juga laku di pasar Pasaran. Timur Tengah. Mhm. Mhm. Tapi masalahnya adalah secara ekonomi situasi global ini resesi buruk. Ah. Jadi kok dia terus bermain di jalur keras, negara yang lain ini punya kepentingan. Rusia kan kemarin di Saint Petersburg kita lihat juga bikin pertemuan dengan Brazil ya, Mhm. soal National Development Bank milik BRICS yang saat ini mau coba dipercepat jalurnya supaya urusan ekonomi itu tetap jalan. Orang Ah. lain mau seperti apa, mereka ekonomi tetap jalan. Jadi itu Oke. yang harus antisipasi. Jadi jangan cuma lihat jalur depan, lihat juga jalur belakangnya. Oke, dengan kata lain Anda melihat, potensi Rusia untuk bisa dalam tanda kutip campur tangan di, konflik Timur Tengah ini kecil sekali kalau misalkan kita lihat, dengan apa ya, kondisi ekonomi global yang saat ini, masing-masing negara saja lagi pusing gitu loh untuk mikirin negaranya masing-masing begitu, boro-boro untuk, perang. Rusia dan Cina itu posisinya sangat berhitung ya, karena mereka sudah satu sisi Rusia itu masih punya beban Ukraina. Mhm. Kalau dia mengambil langkah yang lebih drastis dalam perang Iran ini, bisa dibayangkan rumitnya menjaga konsistensi antara dua teater perang gitu kan. Mhm. Itu satu. Kemudian yang kedua kalau dilihat dari soal komoditas, Rusia punya kepentingan untuk menjaga ekonominya dia tetap berjalan, Betul. ya dia bisa terus sustain ya, dia punya mau karena itu juga hidup dan mati dia berhadapan dengan Ukraina yang pengennya pokoknya masuk NATO. Kalau Cina kita tahu dia menguasai 95% jalur logistik dunia termasuk shipping ya. Dan ini kan kita bicara soal Iran kenapa jadi heboh tapi belum banyak yang bahas, itu adalah jalur ekonominya. Jalur ekonomi dunia ini 20% bisa shutdown hanya karena kalau Iran makin panas. Mmm. Bisa dibayangkan Cina yang punya kepentingan juga untuk tetap punya daya tawar di tingkat global, pasti mikir bolak-balik dia untuk mengambil jalur-jalur yang bisa nembak kakinya sendiri kan. Mhm. Mhm.